Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدار. Orang yang kita cintai itu mendapatkan resiko. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah misi semua para nabi. Dari para nabi yang diutus oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada ceritanya, kisahnya Nabi itu tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar.
Semua nabi beramar ma'ruf nahi munkar. Dari zaman Nabi Allah Adam, ya, kemudian Nabi Allah Syith, kemudian Nabi Allah Nuh, ya, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah apa? Salah satu cara tercapainya tujuan para nabi dan para rasul. Karena semua para nabi dan para rasul menginginkan semua umat manusia ini beriman kepada Allah. Semua para nabi dan para rasul pasti menginginkan semua umat manusia ini beriman kepada Allah. Nabi Allah Daud ingin Bani Israel semua beriman. Nabi Allah Musa ingin Fir'aun itu beriman. Nabi Allah Ibrahim ingin Namrud itu beriman. Betul tidak? Semua para nabi menginginkan, ya, umatnya itu beriman. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, ya, pada saat di kota suci Mekah maupun di kota suci Madinah memiliki yang namanya musuh, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, tetap Nabi kita Muhammad menginginkan mereka itu beriman. Ya, menginginkan mereka itu untuk beriman kepada Allah itu adalah bagian daripada amar ma'ruf. Sehingga Rasulullah menyampaikan bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana bersyahadat, bagaimana bertauhid, terlepas itu diterima atau tidak. Dan Rasulullah bernahi mungkar, mengatakan kepada mereka untuk tidak menyembah berhala, meninggalkan segala macam praktik yang merugikan masyarakat pada saat itu, meninggalkan segala macam tradisi-tradisi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nahi munkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar ini, maaf, bukan hanya milik slogan, ya, satu ormas, tapi amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah tujuan para nabi, impian para utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan di sini, "I'lam annahuma min usuluddin." Ketahuilah amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan pondasi daripada agama. Amar ma'ruf, ya, diambil dalam kalimat amara ya'muru, yaitu memerintahkan bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Kebaikan. Baik, ma'ruf itu adalah disebut dengan maf'ul. Ya, isim maf'ul. Diambil dari kata apa? Al-'urfu. Arafa ya'rifu. Diambil dari kata al-'urfu. Artinya amar ma'ruf ini kalau kita artikan secara sederhana memang memerintahkan kepada kebaikan. Kebaikan yang bagaimana yang dimaksud? Yang dimaksud kebaikan di sini adalah al-'urfu, kebaikan yang umum diketahui. Ya, memerintahkan kepada kebaikan yang umum diketahui. Memerintahkan kepada ibadah, memerintahkan untuk berakhlak yang baik, memerintahkan untuk jujur, memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan amar ma'ruf. An-nahyu 'anil munkar, ya, mencegah atau melarang daripada kemungkaran. Sama, ya, munkar sama dengan ma'ruf. Ya, kalau di dalam istilah nahwu dia sebagai isim maf'ul. Munkar itu maknanya apa? Sesuatu yang disepakati akan kemungkarannya. Jadi sepakat ini adalah mungkar, maka baru kita boleh bernahi mungkar. Tapi kalau misalkan masih diperselisihkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali perkara-perkara apa saja yang diperbolehkan untuk bernahi mungkar. Jadi tidak setiap sesuatu yang tidak bagus kita lihat harus kita nahi mungkar. Tidak. Ada perkara-perkara yang kita harus bernahi mungkar, ada perkara yang tidak.
Fabihima yahsulul gharadu min bi'atsatil anbiya. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kita sudah mengambil bagian daripada tugasnya para nabi. Dengan beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini kita sudah mengambil bagian daripada tugasnya para nabi. Wa yadullu alaihi qawlihi ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, hendaklah kalian menjadi sekelompok orang yang menyeru pada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah pada kemungkaran. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar ini bukan memerlukan sekelompok orang untuk menegakkannya. Kita ini diberikan kewajiban oleh Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar masing-masing individu. Kapan? Yaitu ketika di dalam rumah tangga. Seorang pemimpin rumah tangga atau disebut dengan suami bagi istri, ayah bagi anak-anaknya harus beramar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga seorang saudara dengan saudaranya harus beramar ma'ruf nahi munkar. Seorang teman dengan temannya harus beramar ma'ruf nahi munkar. Inilah bukti yang namanya cinta. Kalau misalkan kita sayang kepada keluarga kita, akan tetapi kita membiarkan terjadi praktek kemungkaran di dalam rumah tangga kita, berarti hakikatnya kita tidak sayang. Hakikatnya kita tidak sayang kita. Hakikatnya kita tidak cinta kepada keluarga kita. Membiarkan anak-anak kita tidak sholat, larut dengan permainan atau hobinya di rumah. Membiarkan istri kita terbuka auratnya, membiarkan anak-anak kita mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Hakikatnya ini bukan cinta, tapi hakikatnya ini adalah benci. Karena kalau cinta tidak akan rela yang dicintai itu sengsara. Anak meninggalkan sholat, istri tidak menutup aurat, berarti menunjukkan bahwasanya ketika seorang suami itu diam, maka sang suami hakikatnya adalah mencelakakan keluarganya di akhirat. Wala tulqu aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri, kata Allah. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jaga diri kita dulu, baru kemudian menjaga keluarga kita daripada siksaan api neraka. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak boleh kita biarkan anak-anak kita tidak sholat, tidak boleh kita biarkan istri kita membuka aurat, tidak boleh kita biarkan anak-anak kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan hak masing-masing, kemudian dengan alasan mereka sudah besar, dengan alasan mereka sudah mandiri. Tidak boleh. Kewajiban kita selaku orang tua harus menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Itu dimulai di lingkungan kita sendiri. Bagaimana Nabi SAW sebelum berskala besar amar ma'ruf dan nahi munkar, Rasulullah itu terlebih dahulu mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Diajak, baik itu Abu Thalib, baik itu Hamzah, baik itu Abbas, baik itu Abu Lahab. Semua itu diajak oleh Nabi untuk memeluk agama Islam. Sehingga sebagian beriman, sebagian tidak. Sebelum Rasulullah mengajak orang lain, Rasulullah terlebih dahulu mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan putra-putri Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW pada saat itu menikahkan dua putrinya kepada dua putra Abu Lahab. Jadi sebelum dua putri Nabi menikah dengan Sayyidina Utsman itu, siapa namanya?
Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kan dua-duanya jadi istri Sayyidina Utsman. Ya, tapi bukan dua sekaligus. Nikah dulu satu, meninggal, dinikahkan lagi satunya. Itu sebelum menikah dengan Sayyidina Utsman, menikah dengan dua putra Abu Lahab. Ya, jadi istilah kita kawin sepupu. Ya, karena Abu Lahab dengan ayahnya Rasulullah Abdullah itu saudara. Menikah dengan putranya Abu Lahab. Maka ketika Nabi SAW mengaku sebagai utusan Allah, ya, dan kemudian memperlihatkan bagaimana bukti bahwasanya beliau adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Lahab ingkar. Saking ingkarnya Abu Lahab ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan misinya, ya, pada saat itu, maka Abu Lahab mengancam. Apa? Abu Lahab memerintahkan kepada dua anaknya yang menikahi dua putri Nabi untuk mentalak putri-putri Nabi langsung di depan Nabi. Kau bayangkan Pak, kalau bapak punya menantu kayak gini apa kan? Dikabung. Betul tak? Tak ada sebab, tak ada apa. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Rasulullah SAW sabar. Ya, datang dua putra Abu Lahab, menantu Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah. Apa katanya? Saya kembalikan Ruqayyah kepada anda, saya kembalikan Ummu Kulsum kepada anda. Ya, kaget Rasulullah SAW. Secara tiba-tiba, ya, apa? Mendapatkan, ya, bahwasanya anaknya sudah dicerai. Ya, itu resiko daripada amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jangan dikira amar ma'ruf nahi munkar tidak ada resikonya. Makanya pahalanya itu tinggi, pahalanya itu besar. Kan tetapi amar ma'ruf dan nahi munkar yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya wa fil khabar ma rawahu Abu Bakar, dan dikatakan di dalam sebuah riwayat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika khutbah, di dalam khutbahnya ketika Sayyidina Abu Bakar itu sudah menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayat. Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya engkau telah membaca ayat ini. Wa tu'awwalunaha ala khilafi ta'wiliha. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi Abu Bakar membacakan ayat ini untuk memberikan semangat kepada orang-orang muslim yang pada saat itu agar mempertahankan agamanya. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW itu ada beberapa sahabat yang mereka itu apa? Tidak ingin membayar zakat. Jadi begitu Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, muncul gelombang sekelompok orang yang enggan membayar zakat. Ya, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengutus sahabat. Begitu utusan sampai, dinasihatkan, apa kata mereka? Mereka bilang, sesungguhnya kami ini tetap melaksanakan sholat. Akan tetapi kata mereka, untuk membayar zakat kami tidak mau. Kenapa? Karena zakat ini kami keluarkan ketika Nabi itu masih hidup. Adapun ketika Nabi sudah wafat, maka harta ini tidak boleh kami keluarkan. Karena harta ini didapatkan dari keringat kami, bukan dari keringat kalian. Ya. Maka kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lihat ketegasan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, andaikan, ya, dalam hal ini kita membiarkan mereka untuk tidak membayar zakat, niscaya mereka akan meninggalkan satu persatu rukun yang ada di dalam agama Islam. Mula-mulanya mereka tidak membayar zakat, lama-kelamaan mereka tidak mau sholat. Betul tak? Nah, ini yang ada zakat tak dipakai pula buat program makan siang. Tidak? Betul.
Mau? Mau tidak dipakai duit zakatnya buat program makan siang? Tidak boleh. Tidak boleh, itu penyalahgunaan. Ya, zakat itu untuk 8 asnaf. Ya, tidak boleh zakat itu dipakai untuk membantu program, tidak boleh. Ya, itu aturan sampai hari kiamat, tidak boleh diubah. Ya, namanya zakat itu untuk 8 asnaf. Ya, tidak boleh dipakai untuk bangun rumah sakit, misalkan untuk bangun sekolah gratis, tidak boleh. Nah, zakat itu mutlak untuk 8 asnaf. Kata siapa Ustaz? Kata Allah. Ya, bukan kata saya, bukan kata Imam Syafi'i, bukan kata Imam Mahdi, bukan kata Nabi malahan, tapi kata Allah. Ya, di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Ya, tidak boleh kita memberikan zakat di luar daripada 8 asnaf itu. Ya, zakat itu harus wajib hukumnya disalurkan kepada 8 asnaf. Kalau dipakai uang zakat ini untuk program itu, khawatir orang-orang tidak akan menyalurkan zakatnya ke Basnas. Yang ada bagus kita ngasih sendiri. Memang seperti itu. Betul tak? Ya, karena ketika kita menyerahkan ini ke lembaga, ternyata lembaga menyalurkan bukan kepada haknya. Artinya zakat kita tidak ada manfaat. Ya. Itu ketegasan Sayyidina Abu Bakar. Ya, sehingga beliau mengatakan, mengutip ayat Al-Quran, apa kata beliau? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian, menahan, jangan terpengaruh dengan kejadian apapun yang dapat mempengaruhi mental keimanan kalian kepada Allah. Sehingga beliau mengatakan apa? Mengutip ayat Al-Quran, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sama sekali mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah memberikan semangat kepada orang yang telah memilih jalan Allah agar tidak takut terhadap ancaman-ancaman orang yang belum mendapat petunjuk dari Allah. Ini banyak dialami oleh para mu'alaf. Mohon maaf ya, anaknya masuk Islam, orang tuanya ngancam, betul tidak? Ya kan? Orang tua suami masuk Islam, istri dan anaknya ngancam, betul kan? Karyawannya masuk Islam, atasannya ngancam. Nah, turun ayat ini. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sama sekali tidak membahayakan kalian, ya, mereka yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada mereka yang sudah memilih agama Islam sebagai agamanya, sebagai pilihannya, untuk tidak terpengaruh sama sekali dengan godaan yang ada di luar Islam. Ini kan kita teringat dengan cerita sahabat Nabi yang bernama siapa? Yang muda yang kaya itu Mus'ab bin Umair. Ya kan? Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda yang kaya. Saking kayanya kalau dia pakai parfum itu masuk gang, bekas wangi parfumnya itu keciuman. Itu saking kayanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini punya ibu. Ayahnya sudah meninggal ayahnya ninggalkan warisan. Ya, warisannya sangat banyak. Saking kayanya Mus'ab bin Umair ini dikenal pada saat itu di zaman Nabi SAW sebagai pemuda paling terkaya. Ya, pemuda paling terkaya. Kalau istilah sekarang ini julukannya crazy. Ya. Ya, crazy apa Pak? Crazy Rich. Itu kan orang kaya. Ya, itu Mus'ab bin Umair. Ketika memilih agama Islam, memilih untuk mengikut Nabi, apa kata ibunya? Ya, ibunya marah. Sampai ibunya bilang, ya, ketika engkau memilih Muhammad sebagai, ya, pemimpinmu, maka berarti engkau telah, ya,
memilih bahwasanya satu harta pun tidak boleh ada yang kau bawa. Jadi semua harta kekayaannya tidak boleh dibawa, karena ibunya takut harta kekayaannya ini digunakan olehnya untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Pengaruh tak? Tidak pengaruh sama sekali. Kata Mus'ab bin Umair, ambillah semua hartaku dan aku tetap menjadi pengikutnya setia Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Mus'ab bin Umair itu ketika meninggal, ya apa yang terjadi? Ternyata kain kafannya tidak mencukupi untuk membalut dirinya. Ya, bayangkan orang terkaya, pemuda terkaya yang hartanya banyak, begitu meninggal kain kafannya cuma satu, tidak cukup. Ya, kemudian oleh Nabi SAW dibuka serbannya, kemudian diberikan untuk menutupi kain kafan, untuk menutupi tubuhnya Mus'ab bin Umar. Lihat bagaimana cara Allah. Kalau dia masuk Islam bawa hartanya, meninggal, saya yakin kain kafannya itu bukan imamahnya Nabi, tapi kain kafannya itu adalah hartanya sendiri. Tapi karena dia lebih memilih agama Islam dan tidak mengambil hartanya sama sekali, karena ibunya marah, yang mengharamkan dia untuk membawa hartanya, maka ketika dia meninggal, jasadnya diselimuti oleh serbannya Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau sudah diselimuti, ya dikafani oleh imamahnya Nabi, sudah dapat jaminan. Ya, sudah dapat jaminan. Ya, tidak akan mendapatkan siksa kubur, jasadnya tetap utuh, betul tidak? Ya, karena pakaiannya Nabi itu melekat, ya, di tubuhnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin 'amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdir 'ala an yunkira 'alaihim falam yaf'al illa yushiku an ya'ammahumullah bi'adzabin min indi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Ma min qaumin 'amilu bil ma'asi. Apabila ada sekelompok orang yang bermaksiat, wa fihim, dan di tengah-tengahnya, di sekitar orang itu, may yaqdir 'ala ayyunkir 'alaihim, ada orang yang mampu untuk ingkar terhadap perbuatan maksiat tersebut, falam yaf'al, sementara dia tidak mau berbuat. Ya, ada orang tinggal di komunitas orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, ada satu kampung misalkan, satu kampung ini maksiat kepada Allah, tapi di tengah-tengah itu ada orang yang sebenarnya mampu untuk mencegah. Misalkan dia punya jabatan, dia berpengaruh, omongannya didengar orang, dia punya kekuasaan, mampu dia untuk mencegah kemungkaran, tapi tidak dilakukan. Dengan alasan apa? Biarlah dia yang mereka gak yang maksiat, mereka gak yang dosa, kita jangan. Ya, dengan alasan itu duit mereka dipakai maksiat, bebaslah. Dia gak yang kerja, dia gak yang maksiat. Orang yang semacam ini bagaimana? Kata Nabi SAW, illa yushiku ayyamahumullah bi'adabin min indi. Ya, orang tersebut andaikan turun azab Allah, maka terlebih dahulu orang tersebut merasakan azabnya. Sebelum pelaku maksiat merasakan azab Allah, orang tersebut terlebih dahulu merasakan. Kenapa? Karena orang ini punya wewenang, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekuatan untuk mencegah kemaksiatan. Ya. Ini berlaku di dalam rumah tangga. Kita selaku orang tua, kalau melihat di dalam rumah tangga ada kemaksiatan, kita harus turun tangan. Ya, jangan membiarkan keluarga kita itu larut dalam kemaksiatan. Ya, dengan adik mereka sudah besar, mereka sudah mandiri, mereka sudah bekerja, tidak boleh. Ya, belum keluarga kita diazab oleh Allah, kita sebagai kepala rumah tangga terlebih dahulu
diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita membiarkan kemungkaran itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Ini mohon maaf barangkali terjadi praktik kemungkaran di dalam rumah tangga kita yang barangkali menurut kita ini pemandangan sehari-hari. Ya, menurut kita pemandangan sehari-hari. Ya Allah Pak, apa gunanya kita solat 5 waktu di masjid, puasa Senin Kamis, tiap tahun umroh, sementara kita membiarkan anak kita di rumah bawa kawan yang bukan mahram. Ya, ngajak kawan lawan jenis naik ke rumah kita. Ya, apapun tujuannya. Kalau tidak ada teman yang lain, mereka cuma berdua, tidak boleh. Ya, saya pernah dapati salah seorang jamaah, mohon maaf ya, itu masya Allah rajin ibadahnya. Ya, rajin ibadahnya, masya Allah. Saya bertamu ke rumahnya. Saya lihat di sofa sudut itu duduk 2 orang laki-laki dengan perempuan. Saya kira dia 2 beradik. Saya tanya, Pak Haji, itu siapa yang laki-laki? Kawan anak saya. Sementara anaknya tak tutup aurat, pakai kaos, pakai celana pendek. Ya Allah, saya bilang, sedih saya ngeliatnya. Ya, ini Pak, mohon maaf, walaupun kita tidak berbicara agama, ya, ini dianggap sesuatu yang tidak normal. Bagaimana membiarkan anak kita perempuan ya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Terus anak kita membuka auratnya di depan laki-laki. Ya. Ini laki-laki yang seumuran. Kalau dato-dato ya dia masih normal, apalagi yang seumuran. Betul dato? Iya kan? Yang dato-dato yang masih normal, apalagi yang muda kayak saya. Si muda ke Pak? Iya kan? Iya. Ya, ini kok dibiarkan, sedih kita. Ya. Jadi ibadah itu, ingat ibadah itu bukan saja di atas sejadah. Ya, meluruskan sesuatu yang barangkali tidak diketahui oleh keluarga kita itu juga ada merupakan bagian daripada ibadah. Wajib kita kasih tahu. Ya, siapa nak yang datang? Kawan, laki-laki perempuan, laki-laki. Suruh duduk, abah kawan kan. Duduk kita. Ya, tidak usah dibiarkan. Ini dibiarkan berdua, tutup tirai. Tanya sama istri, siapa Pak? Kawan anak kita. Apa buat? Belajar kelompok. Ya, mengerjakan tugas dari kantor, dari kuliah, dari kampus, dari dosen. Dibiarkan anaknya. Tidak boleh Pak. Ya, tidak boleh. Apalagi sampai masuk ke ruangan pribadi. Terkadang dibiarkan kawannya masuk ke kamarnya. Tidak tahu di atas tu lagi bercocok tanam dia dah. Ya, besar itu dosanya. Tidak boleh. Begitu juga dengan anak kita. Ya, ketika keluar dari rumah kita harus pastikan siapa yang bawa anak kita, kemana anak kita pergi. Jangan hanya modal percaya. Ya, jangan hanya modal percaya. Oh, dia ngerjakan tugas. Iya, ngerjakan tugas. Bagaimana dia ngerjakan tugas? Ya. Sebab apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena lalainya kita. Ya, karena acuh tidak acuhnya kita terhadap apa? Terhadap perkara kemungkaran. Na'udzubillah. وروي عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله عن تفسير قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام Inna min waraikum fitanan ka qita'il lailil muslim lil mutamassik fiha bimithli ma antum alaihi ajrun 50 minkum. Jadi Sayyidina Abu Bakar meneruskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat
ayat tadi, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, Sayyidina Abu Bakar mengaitkan dengan sabda Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai sahabatku, hendaknya kalian itu memerintahkan kepada yang baik dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Apabila, ingat, kalian melihat, ini Rasulullah berbicara ketika di zaman para sahabat, ya. Dan sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bukan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu bukan terjadi di zaman beliau, tapi terjadi di zaman kita. Secara tidak langsung apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah sesuatu yang kita khawatirkan saat ini. Ya, karena di zaman itu belum terjadi, tapi terjadi di zaman setelahnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hendaknya engkau memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apabila engkau melihat, kata Sayyidina Abu Bakar, syuhhan mudha, orang yang pelit. Syuhun ini bakhil, tapi di atas bakhil. Karena bakhil itu ada 3 macam. Ada orang yang bakhil terhadap dirinya, tapi dia tidak ada orang yang bakhil terhadap dirinya. Ada juga orang yang bakhil terhadap orang lain. Ada juga orang itu yang bakhil terhadap dirinya, juga bakhil terhadap orang lain. Nanti ya kira-kira. Ada orang yang bakhil terhadap diri sendiri, bakhil dia. Duit ada, dia tetap makan nasi sama kecap ya. Ya. Ada orang itu bakhil terhadap orang lain. Dia makan nyaman, tapi kalau nak ngeraktir orang tidak lebih daripada ayam geprek. Tapi kalau dia makan, oh masya Allah, padang sederhana terus. Tapi kalau ngeraktir orang tidak lebih daripada ayam geprek. Ya, kalau dengan hajatan udah bisa ditebak. Lauknya apa? Lauknya sayur keladi, ikan asin. Padahal orangnya mampu. Itu tipe-tipe bakhil. Ada juga orang yang bakhil yang ketiga ini lebih fatal. Bakhil terhadap diri sendiri, juga ngajak orang lain untuk bakhil. Ya, ada tidak orang seperti itu? Udahlah dia bakhil, ngajak orang lain untuk bakhil. Apa inti kasih makan orang mewah tu? Kasih makan biasa ya, dah cukup dah. Tidak pak, kita nak mau mati tamu. Apa nak ente hormati, dia tak dia ya. Udahlah dia bakhil, ngajak orang bakhil. Sudah? Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang semacam ini, orang yang pelit ini, nanti di suatu hari nanti, di akhir zaman nanti, dia akan dielu-elukan, disanjung, dipuji dia. Ya, dipuji. Syuhhan mudha. Dan ucapannya itu akan diikuti, padahal dia bakhil. Karena sebagian orang untuk mengikuti ucapan orang yang bakhil ini melihat apa? Oh dia tu begini, dia tu sehat, dia tu sukses, dia tu kaya. Padahal dia bakhil. Orang melihat suksesnya dia itu menjadi tolak ukur untuk diikuti. Padahal di balik itu orang ini adalah orang pelit. Ada apa kita nak mengikuti orang pelit? Kalau untuk dirinya saja dia pelit, apakah kita mendapatkan kebaikan dari dirinya? Tidak bakal. Jelas ya? Itu akan ada di zamannya kata Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, ya, wahawan muttaba'. Dan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, namun dia dijadikan sebagai rujukan. Ahli hawa nafsu, tapi dia dijadikan sebagai rujukan. Ini terjadi kepada anak-anak kita. Ya, mengidolakan artis, atau enggak? Mengidolakan artis, tidak lebih daripada mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya. Artis apapun, artis sepak bola, artis pemain film, artis penyanyi. Ya. Saya pernah Pak habis pengajian malam Senin, ya, terjebak macet di Ayani 2. Waktu itu di depan Kubu Resort.
Memang pengajian saya di ID2. Ada apa saya bilang macet ni? Saya kira ada insiden. Itu macet Pak. Bayangkan dari depan kubur resort sampai mutar itu di depan SMP Taruna. Macetnya panjang kan? Panjang. Saya kira ada apa? Ada apa Bapak tahu? Ada konser. Ada konser musik. Itu konser musik mulainya jam berapa? Mulainya habis Isya 19.30. Tapi Bapak tahu dari jam 5 itu kanan kiri kendaraan sudah penuh. Tak bisa masuk ke kubur resort. Orang harus parkir sampai ke SMP Taruna. Rela di jalan kaki, nyimpan kendaraan di SMP Taruna, jalan kaki ke kubur resort. Ya. Demi apa? Demi artis. Itu nonton konser musik Pak. Ya, itu hujan. Rela dia pakai mantel, nonton musik, nunggukan artis nyanyi rela. Ya, Bapak Ibu bayangkan bagaimana anak kita terjebak salah dalam memilih figur. Ya. Andaikan ini yang mereka lakukan untuk kebaikan agama mereka, tidak masalah. Oh, ngapa macet tu? Nonton tabligh akbar. Ya. Oh, ada macet tu, pergi kajian. Oh, ngapa macet tu? Apa namanya? Mau masuk masjid ibadah. Tidak masalah, karena tujuannya kebaikan. Tapi tujuannya ini bukan kebaikan. Nonton konser musik. Saya dari dalam kendaraan tu cuma minta kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Itu yang menuhi itu orang non-muslim atau orang muslim? Hah? Orang muslim. Ini akhir bulan ni Pak. Akhir bulan ni kan? Apa akhir bulan ni? Hari raya apa? Imlek. Pasti ada pesta kembang api kan? Saya mau tanya, yang meramaikan tu orang dia ke orang kita? Orang dia ke orang kita? Orang kita kan? Kalau malam takbiran kita ada yang namanya pesta meriam kan? Yang meramaikan orang dia ke orang kita? Kenapa tak ada orang dia? Betul tak? Selalu orang kita yang tampil untuk meramaikan acara-acara seperti itu. Kenapa? Karena salah dalam memilih figur. Ayo kita kenalkan anak-anak kita dengan figur yang benar. Kenalkan dengan Rasulullah. Apalagi kita akan memperingati Isra Mi'raj. Anak kita tu tak tahu Pak mukjizat Nabi itu apa. Tanya anak kita. Tahu mukjizat Nabi? Tak ada yang tahu. Saya pernah ceramah di satu sekolah. Saya bilang, coba sebutkan 3 mukjizat Nabi. Saya kasih 50.000. Langsung buka HP semuanya. Apa buka HP saya bilang? Dihafal mukjizat Nabi itu. Ada berapa mukjizat Nabi? Saya bilang, ya. Coba sebutkan 3 mukjizat Nabi. 3 mukjizat Nabi sebelum lahir, setelah lahir, ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Coba sebutkan mukjizat. Tidak ada yang bisa. Ya. Yang mereka tahu mukjizat Nabi cuma satu apa? Al-Quran. Tidak lebih. Tapi kalau kita tanya mukjizat Nabi, tahu tak Nabi pernah muak? Tak tahu. Tahu tak Nabi pernah membelah bulan? Tak tahu. Tahu tak Nabi pernah berbicara dengan onta? Tak tahu. Tahu tak pelepah kurma mengeluarkan tangisannya kepada Nabi? Tak tahu. Tahu tak keringat Nabi jadi minyak wangi? Tak tahu. Tak ada yang tahu. Ya. Ada berapa mukjizat Nabi? Imam Qadhi Iyad, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab sejarah menukil ada 3.000 mukjizat Nabi. Dan mukjizat itu terbagi menjadi 2. Ada mukjizat kenabian, ada mukjizat kerasulan. Mukjizat kenabian adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Setelah Nabi itu wafat, mukjizatnya diambil. Mukjizat kerasulan adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Walaupun Nabi itu wafat, mukjizatnya masih ada. Apa makna mukjizat? Mukjizat itu membelah lautan seperti Nabi Allah Musa. Itu contoh. Apa
arti mukjizat, amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar yang semacam ini anak kita tak tahu, Pak. Sedih kita. Ya, bagaimana anak kita punya hubungan dengan Nabi sementara mereka tidak kenal siapa Nabi mereka. Tapi mereka lebih kenal siapa artis-artis tanah air, artis luar negeri, siapa artis yang lagi naik daun, siapa pemain bola yang paling baik. Itu yang mereka ketahui. Sebab apa? Sebab kita tidak mengenalkan Nabi kepada mereka. Coba kalau kita kenalkan Nabi kepada mereka, insya Allah anak-anak kita akan terjaga akidahnya. Betul tidak? Ya kan? Kita sebagai orang tua, Pak, harus bisa memilih figur siapa yang layak bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak kita pada waktunya akan menentukan siapa figur mereka, dan pada akhirnya kita akan sebelum anak kita menentukan, kita yang menentukan terlebih dahulu. Ya, sebelum anak kita yang menentukan figur, kita tentukan terlebih dahulu. Siapa figurnya? Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para tabi'in. Kita kenalkan. Ya, kita kenalkan kepada anak-anak kita, supaya anak kita itu tidak kenal dengan figur-figur yang ada di luar orang Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beramal ma'ruf dan nahi munkar di dalam rumah tangga kita dan di lingkungan kita. Dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan kita dari berbagai macam fitnah yang tersebar, yang terjadi di akhir zaman ini. Dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.